Sejatinya, mata untuk melihat indahnya ciptaan Tuhan. Mata dipakai untuk melihat kebaikan-kebaikan orang. Telinga sejatinya dipakai untuk mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan bisikan Tuhan. Lalu mengambil langkah yang tepat untuk merealisasikan sabda Tuhan yang kita dengar. Injil dan inspirasi hari ini. Kita memulai pertemuan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu untuk kesempatan yang penuh rahmat Tuhan karuniakan kepada kami, boleh berjumpa lagi pada hari ini untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah, karena kami semua sudah siap mendengarkannya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 13 ayat 16 sampai 17. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, salah satu penanda pada masa sekarang bahwa kita sehat, bahwa kita tidak terpapar oleh virus corona ketika indera kita masih berfungsi dengan baik. Indera yang dimaksud adalah indera penciuman dan indera perasa. Kalau masih bisa mencium wanginya parfum, kalau bisa mencium busuknya tempat sampah, maka kita mengatakan saya masih sehat. Saat dua unsur ini tidak lagi kita rasakan, tidak lagi mencium bau parfum, tidak lagi mencium busuknya tempat sampah, lalu banyak orang sekarang dengan mudah panik, jangan-jangan terpapar virus corona. Apalagi kalau bicara soal terlalu tinggi, maka orang akan mengatakan jangan-jangan saya terdampak virus corona. Saudari dan saudara yang terkasih, pada pesta Santa Anna dan Santo Yoakim pada hari ini, Injil mengajak kita untuk merenungkan tentang indera penglihatan dan pendengaran. Tuhan mengajak kita untuk menggunakan indera penglihatan dengan baik dan tepat. Sejatinya, mata untuk melihat indahnya ciptaan Tuhan. Mata dipakai untuk melihat kebaikan-kebaikan orang, sisi positif dari orang lain. Supaya dengan demikian, hidup kita memancarkan hal-hal yang positif. Mata juga dapat dipergunakan untuk melihat penderitaan sesama. Sesudah itu terpanggil dan tergerak untuk membantu mereka. Mata tidak lagi digunakan untuk menghakimi, untuk melihat keburukan orang dan kemudian menceritakannya kepada yang lain. Indera yang kedua adalah telinga. Telinga sejatinya dipakai untuk mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan bisikan Tuhan, lalu mengambil langkah yang tepat untuk merealisasikan sabda Tuhan yang kita dengar.
Telinga juga dapat dipergunakan untuk mendengarkan teriakan minta tolong dari orang lain, supaya dalam hal yang sama juga kita tergerak untuk membantu mereka yang sedang berteriak meminta tolong. Kedua unsur ini hanya dimiliki oleh mereka-mereka yang mau menjadi anak-anak Tuhan, mau menjadi pendengar sabda Tuhan, mau menjadi pelaku sabda Tuhan. Karena itu, sebagai pendengar setia INRI, saya mengajak kita sekalian untuk dapat menggunakan mata, dapat menggunakan telinga, kedua indera ini untuk menjadi jembatan kasih dari Tuhan kepada sesama yang ada di sekitar kita. Semoga kehadiran kita dan tindakan kita dapat membuat orang itu bersemangat lagi dalam hidupnya karena disapa dan disentuh secara pribadi oleh Tuhan lewat tangan kasih-Mu.